Kelas menengah, kelas menengah, kelas menengah. Middle class ini sekarang menjadi sebuah isu yang sangat hangat di Indonesia. Ya, kalau bilang kelas atas ya bukan, kelas bawah juga bukan, tapi kelas yang paling kasihan. Video ini akan menjawab bahwa mengapa kelas menengah bukan benar-benar kaya, tapi kelas menengah adalah terlihat kaya. Saya akan bahas tuntas dari awal sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di video kali ini, saya akan membahas tentang 7 poin penyebab kenapa kelas menengah ini sangat sulit sekali diajak maju dan sangat sulit sekali berkembang. Bahkan kelas menengah ini adalah, menurut saya, adalah golongan orang-orang yang pengen kaya raya, tapi mereka itu nggak benar-benar kaya. Sekarang, kenapa sebabnya kelas menengah ini tidak benar-benar bisa mencapai yang namanya wealthy atau kekayaan yang sebenarnya? Poin yang pertama adalah tidak semua teman-temannya bisa diajak maju. Kelas menengah ini ada sebuah problem di mana kalau sekolah dulu teman-temannya naik mobil. Mereka jarang yang naik angkot. Mereka punya kendaraan pribadi lah, istilahnya ke sekolah. Jadi mereka tuh sekolah di sekolah kelas menengah. Mereka nggak bawah banget. Nah, kelas menengah ini rata-rata temannya itu selalu adu gengsi. Dan teman-temannya yang terlihat kaya raya itu bukan temannya, tapi orang tuanya. Nah, kebiasaan ini merujuk pada pentingnya masuk lingkungan yang membentuk cara berpikir secara financial. Jika seorang tumbuh pada lingkungan di mana mereka itu berbicara tentang uang adalah hal yang tabu atau dihindari, maka peluang untuk belajar keuangan dan investasi itu menjadi sangat-sangat terbatas. Ini adalah sebuah lingkungan di mana mereka itu gaya hidupnya hedon banget. Dikit-dikit ngafe, dikit-dikit makan makanan di luar. Mereka tuh jarang mau makan makanan di rumah. Dan mereka ini golongan orang-orang yang menurut saya adalah kalau misalkan mereka tuh diajak maju sangat sulit sekali. Dan sebaliknya lingkungan cenderung pamer, cenderung flexing. Dan orang yang kaya cenderung memandang pembicaraan tentang uang itu sebagai hal yang normal. Bahkan mendorong diskusi cara memperbaiki kondisi finansial mereka. Nah, sejak mereka SMP, SMA sudah dibiasakan seperti itu. Apalagi masuk ke kuliah, apalagi masuk ke jenjang kerja. Sampai di jenjang kerja, bayangkan kalau teman kantor isinya mengeluh soal pinjol, kemudian hutang tetangga nggak dibayar. Nggak seperti itu gitu loh. Tapi kalau golongan kelas menengah dan golongan kelas atas mereka itu pembicaranya bukan seputar dunia temannya itu pinjol atau token listriknya itu berbunyi, nggak seperti itu. Kalau orang kelas kaya, mereka berbicaranya ada bisnis bisa dikolaborasikan apa, kemudian ada peluang baru apa, mereka selalu mengajak kerjasama apa untuk mereka itu maju, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, nggak semua teman itu bisa diajak maju. Ini adalah tantangan kelas menengah. Sehingga tantangan kelas menengah ini mau diajak level up, sulit sekali. Mereka mau ngerek ke atas tapi belum tentu orang yang kaya itu mau berteman dengan Anda. Sedangkan kalau mereka itu berteman dengan sebayanya, pembicaraan mereka seperti itu, apalagi kelas miskin. Kalau kelas miskin selalu yang dipikirkan ya sudah nggak usah dibahas topiknya. Yang dipikirkan selalu bansos melulu. Nah, contoh yang pertama adalah di Indonesia budaya sungkan atau malu itu seringkali membuat orang itu enggan berbicara tentang keuangan pribadi. Bahkan teman dekat atau keluarga. Ini contoh poin yang pertama, kenapa teman itu sulit diajak maju. Seseorang dari kelas menengah mungkin diajarkan untuk tidak membicarakan gaji atau investasi secara terbuka, karena dianggap tidak sopan. Namun jika seseorang itu ingin mencapai financial freedom atau sukses secara finansial, maka Anda harus mencari lingkungan atau komunitas yang memang pembicara tentang keuangan itu nggak tabu. Memang biasa gitu loh. Hari ini kalau bicara returnmu berapa, basicmu itu seperti apa, maka mereka itu masuk ke dalam lingkungan yang saya percaya mengikuti seminar keuangan dan itu akhirnya benar-benar membuat mereka maju. Tantangan kelas menengah ini, kalau mereka tidak mengubah circle-nya, mereka tidak mengubah 5 orang teman terdekatnya, bisa jadi mereka ini selamanya terjebak di middle class trap. Bayangkan middle class trap ini kamu masuk ke toko elektronik semua menawarkan cicilan. Sekarang kamu masuk ke Tokopedia, Shopee, Marketplace. Kalau Anda bayar pakai pay later bisa dapat diskon lebih murah. Coba Anda bayangkan. Semua diserang konsumtif. Dan celakanya budaya orang kelas menengah ini literasi finansialnya masih rendah. Sehingga yang didorong adalah membelanjakan sesuatu yang jauh melebihi daripada kemampuannya.
Nah ini dia, itu kembali ke poin kedua. Sehingga dia benar-benar berbahaya. Saya sudah masuk poin kedua ini ya. Dan akhirnya mereka itu bergaya hidup yang hedon. Let's say gaji mereka tuh 10 juta. Tapi mereka tuh beli ini, cicilan mobil, cicilan rumah, habis. Sehingga setiap bulan itu pas-pasan. Makanya saya selalu ajarkan di KMK, kursus manajemen keuangan yang saya asuh bersama Bapak Tony Adikaryo. Kami mengajarkan tentang middle class trap ini bahaya sekali. Karena di middle class trap ini, income mereka itu kalau seandainya 10 jutaan, maka post need and post want itu maksimal di 30-50%. Nggak bisa posnya itu lebih itu. Pos 1 need, and kedua want. Masih ada 3 pos yang lain. Ya. Ada namanya N, need and want ya. N, W, D, S. Nah, apa aja itu nanti semua kami bahas di KMK. Kursus manajemen keuangan. Nah, ini pos ini maksimal itu 50%. Need itu maksimal 30%. Want itu maksimal 10-20%. Jangan lebih. Kalau lebih ini bahaya. Nah, celakanya orang kelas menengah sampai di pos ketiga, pos keempat, pos kelima ini sudah nggak ada spare. Karena orang kelas menengah sampai di sini ini udah 100%. Jadi untuk need dan want aja udah habis. Jadi dia nggak punya allowance lagi untuk yang pos ketiga, pos keempat, pos kelima. Nah ini kami bahas semuanya di KMK supaya Anda juga lebih paham. Contoh yang di Indonesia, membeli mobil baru atau rumah dengan cicilan jangka panjang adalah hal yang umum. Nah ini kan semua need and want. Ya, nih kita lihat banget. Ini need and want. Membeli seseorang yang baru, mulai bekerja mungkin tergoda untuk membeli mobil baru dengan cicilan yang besar. Meskipun pendapatannya sebenarnya lebih baik digunakan untuk menabung atau berinvestasi. Akibatnya mereka mungkin harus mengorbankan kebutuhan lain seperti dana darurat dan investasi. Ini pos berikutnya udah nggak punya. Nah inilah kesalahan manajemen, yaitu membeli barang di atas kemampuan. Ini sungguh sangat berbahaya. Makanya Anda harus paham itu yang kami ajarkan di kursus manajemen keuangan ini. Supaya Anda tahu bagaimana Anda itu bisa kelas menengah itu tidak terjebak. Kenapa tetap miskin? Jadi banyak orang kelas menengah itu akhirnya terlihat miskin. Karena dia itu harus menyesuaikan standar hidup mereka dengan golongan itu yang pengen naik ke golongan atas itu tadi. Salah ya tidak salah. Tetapi ya itu tadi, ambisi tidak sesuai dengan kemampuan. Ambisi sih boleh, kemampuan nggak ada. Nah, kita sekarang masuk ke poin ketiga. Bekerja keras tapi tidak cerdas. Nah, ini masalahnya di mana? Kelas menengah seringkali diajarkan untuk bekerja dengan leverage. Tetapi mereka ini terjebak. Kemudian konsep di mana seseorang menghasilkan lebih banyak dengan usaha lebih sedikit. Orang kaya memahami bahwa mereka perlu menggunakan leverage untuk mengoptimalkan waktu dan usaha mereka sehingga mereka bisa mendapatkan lebih banyak usaha. Kami juga di MK juga ajarkan tentang yang namanya side hustle untuk kelas menengah. Side hustle ini adalah penghasilan tambahan di luar gaji. Ya, di luar gaji Anda itu punya yang dua, yang lain-lain. Itu kami ajarkan juga di KMK. Contoh yang ketiga ini banyak orang Indonesia yang bekerja keras pagi sampai malam, terutama di sektor informal. Tapi kesulitan mencapai yang namanya financial security atau kestabilan finansial. Financial security ini susah sekali didapat. Nah ini akhirnya seorang pedagang kecil harus bekerja keras setiap hari. Sekali dia sakit, sekali dia nggak bisa berdagang, sekali dia nggak bisa masuk, dipotong gajinya, habis. Sudah berusaha maksimal tapi penghasilannya tetap stagnan, begitu-begitu aja. Dia mau naikkan income-nya berat. Dengan mempelajari konsep leverage, meminjam modal, memperluas usaha, dan aset yang didapat, mendapatkan passive income sehingga mereka meningkatkan tanpa harus bekerja lebih keras. Jadi dia harus menggunakan asetnya. Yang bilang bahwa orang miskin bekerja untuk gaji, tapi orang kaya bekerja untuk aset. Nah aset ini yang menghasilkan gaji, atau saya nggak tebut istilah gaji tapi income. Nah ini kita sebut namanya passive income. Oleh sebab itu kalian bekerja itu seumur hidup. Kalian punya waktu bekerja berapa lama? Kita nggak ada yang tahu. Katakanlah Anda sehat sampai usia 80 tahun. Anda cuma punya waktu bekerja itu 30 tahun menggunakan fisik Anda. Nah selama 30 tahun ini, sudahkah kalian itu bekerja mati-matian untuk menghasilkan aset? Itu kunci yang paling utama. Kalau kalian bekerja benar-benar menghasilkan aset, maka durasi waktu ini, kalian membangun aset dengan luar biasa ini, maka dari itulah aset itu akan menghasilkan passive income. Nah kelas menengah nggak paham. Dia ada gaji berapa, habis berapa. Ada gaji berapa, habis berapa. Sehingga nggak ada sedikit pun yang tersimpan menjadi aset.
Ini tantangan kelas menengah. Kenapa? Kelas menengah tetap miskin. Dan yang keempat, tidak mau mengembangkan diri. Ini problemnya kelas menengah. Bukan mengembangkan diri, tapi ego diri yang naik. Banyak kelas menengah cenderung tidak berani mengambil tanggung jawab. Mereka juga tidak tahu cara bernegosiasi. Mari kita lihat tantangan kelas menengah di sini. Apa nih problem kelas menengah yang terjadi? Ya, mari kita lihat. Nah, contoh poin keempat ini kenapa mereka itu nggak mau mengembangkan diri. Indonesia itu punya budaya loyalitas sehingga membuat karyawan bertahan di satu perusahaan selama bertahun-tahun tanpa kenaikan gaji. Contoh, karyawan sudah bekerja 10 tahun di satu perusahaan. Kenaikan gaji sesuai inflasi, juga bonus kalau perusahaan lagi bagus. Jika kamu mau menghargai dirimu lebih tinggi, ambil tanggung jawabmu lebih tinggi. Tapi tidak semua perusahaan itu bisa. Jika perusahaanmu tidak bisa memberikan, mungkin ada baiknya kamu pindah perusahaan. Nah, masalahnya berani nggak kamu seperti itu? Pengembangan diri yang saya maksud di sini itu adalah self-development. Kalau Anda hari ini hidup cuman tergantung di satu jenis income, ini masalah. Saya selalu mengajarkan murid-murid saya, Anda hari ini income, satu jenis income, boleh. Tapi jenis income ini harus segera dijadikan yang namanya aset. Nah, aset ini juga bisa yang namanya properti, aset ini juga bisa dinamakan emas, aset itu juga bisa dinamakan saham. 3 cara menabung. Kalau Anda punya diversifikasi ketiga ini, aman. Dengan demikian, maka Anda bekerja itu tidak selama-lamanya harus stres karena mengandalkan satu jenis income. Karena ini yang namanya portfolio income. Ini yang dinamakan portfolio income atau passive income. Nah, untuk Anda bisa mengembangkan diri seperti ini, Anda nggak usah pusing. Kalau misalkan salah satu salah satu portofoliomu menurun, contohnya sahamnya lagi turun, nggak usah pusing, nabung aja berapapun dengan konsep yang namanya DCA atau dollar cost averaging. Emas berapapun harganya dibeli aja. Ini emas lagi naik, nggak peduli. Karena apa? Itu sama aja mendiversifikasi income yang sudah kamu hasilkan. Dengan demikian, maka kamu bekerja selama ini nggak akan seperti itu. Atau jenis yang lain, Anda juga bisa punya income yang lain. Contohnya mungkin bergabung di perusahaan direct selling, jadi afiliator mungkin. Nah, di sini otomatis Anda akan menjadi orang yang mempunyai side hustle atau income tambahan yang lain. Kalau Anda punya side hustle income tambahan yang lain, otomatis Anda juga bisa menabung ini lebih banyak. Bukan cuman sekedar bergantung pada income yang ada. Sehingga kalau Anda stres, income Anda satu-satunya karena gaya hidup Anda tidak dikelola dengan NWDSA itu tadi, need and want-nya saja, akhirnya problemnya Anda sampai kapanpun menjadi sebuah masalah. Kita masuk ke poin kelima. Kelas menengah tidak paham pajak. Nah, ini sebuah problem. Orang kaya biasanya membayar pajaknya itu lebih rendah persentasenya dibandingkan kelas menengah. Karena mereka memahami bagaimana berbagai jenis pendapatan mengenai pajak. Penghasilan dari pekerjaan earn income biasanya dikenakan pajak tertinggi, sedangkan penghasilan dari investasi bisnis itu seringkali disertai dengan berbagai insentif pajak. Contoh, mari saya edukasi tentang pajak sedikit melalui kelas menengah ini. Mengapa kelas menengah harus paham masalah pajak? Supaya Anda juga tidak kalah sama orang kelas atas. Contoh, Indonesia banyak orang mengandalkan gaji sebagai sumber penghasilan utama. Yes, ini kelas menengah. Tapi mereka tidak sadar bahwa penghasilan dari investasi atau bisnis itu bisa kena pajak lebih rendah. Jadi pajaknya itu lebih rendah, income dari tax. Contoh sewa ruko, income-nya lebih rendah. Sewa ini income-nya lebih rendah. Hasil sewa dari kos-kosan, kena pajaknya lebih rendah. Mereka nggak sadar. Dan Anda harus tahu kalau Anda kerja, hasil pasif income Anda dari kos-kosan, dari apa, itu hasilnya jauh lebih besar. Setelah dihitung-hitung di akhir tahun, kalau lihat pembukuan, itu jauh lebih besar daripada gaji Anda loh setelah Anda potong pajak. Katakanlah Anda sebagai seorang GM, gaji Anda 1 bulan 30 juta. Anda setelah potong pajak gini, net income yang Anda terima mungkin katakanlah sekitar 25 jutaan. Maka 1 tahun Anda bisa make money 300 jutaan. Ketika Anda make money 300 jutaan, yang jadi sebuah problem adalah Anda sisihkan, Anda tahu ilmunya, Anda sisihkan sebagian jadi properti, jadi kos-kosan dan sebagainya. Dihitung-hitung, Anda 1 tahun bayar pajak 1 bulan 5 juta, 1 tahun Anda bayar pajak 50 juta katakanlah. Maka Anda 1 tahun dari gaji Anda terpotong pajak 50-60 juta. Nih, dari gaji, potong pajak, itu 50-60 juta. Sedangkan dari aset, misalkan pasif income 1 tahun, aset Anda misalkan 1 tahun dari hasil sewa,
katakanlah Anda dapat hasil saya 1 tahun 100 juta. Mungkin bayar pajak ini saya yakin kecil. Saya yakin nggak sampai 5 juta. Jadi 1 tahun Anda bayar pajak 5 juta, maka Anda net income itu 95 juta tambahan di luar gaji. 1 tahun Anda bayar pajak 50-60 juta dan gaji Anda 1 tahun katakanlah 300 juta. Anda punya tambahan income 95 juta gara-gara Anda pintar ngelola. Bayangkan di sini Anda bayar pajak cuma 5 juta, di sini Anda bayar pajak 50-60 juta. Inilah kecerdasan kelas menengah yang harus Anda pahami. Kalau tidak, maka selamanya Anda bekerja seumur hidup, Anda nggak pernah akan punya aset seperti ini. Kita kembali ke cerita ini. Makanya kenapa harus mengerti pajak. Seorang hanya bekerja sebagai karyawan dikenai pajak progresif bisa 30%. Yes, itu dia. Karena pajak progresif itu tinggi. Tapi pengusaha UMKM pajaknya 0,5%, terutama omset 4,8 M. Tapi ini ada aturan nanti tahun depan mau diubah. Tapi yang saya tahu 4,8 M kena pajak cuma 0,5% final. Kemudian jika kamu investasi di saham, pajaknya juga final 0,5%. Tadi saya sudah ajarkan. Anda dapat capital gain, tiba-tiba harga saham Anda naik, Anda jual, dapat cuman jual bayar 0,5%. Maka ada perusahaan yang memberikan kompensasi gajinya dalam bentuk saham supaya tidak dipakai. Sedangkan Anda yang kelas menengah kenapa terus miskin? Ya karena ini sudah habis, bayar pajak, kemudian hutang pula. Mana ada aset? Tidak mungkin. Ya, jadi ini di sini yang poin kelima, tolong diperhatikan baik-baik. Jadi harus paham pajak. Poin keenam adalah bergantung pada satu jenis income. Tadi saya sudah bahas dengan jelas, hati-hati dengan satu jenis income. Karena kebiasaan ini membuat seseorang rentan. Jika dia sakit, kehilangan pekerjaan, dipecat, habis. Kemudian orang kaya cenderung memiliki banyak sumber pendapatan seperti investasi, bisnis sampingan, dan sebagainya yang dapat menghasilkan uang. Contoh yang keenam, Indonesia banyak orang mengandalkan gaji bulanan sebagai sumber pendapatan utama. Ini sebuah problem. Misal seorang pegawai negeri, karyawan swasta, hanya bergantung gaji tanpa punya side hustle atau pendapatan yang lain seperti usaha sampingan, investasi, atau aset yang lain. Sehingga ketika diberhentikan dari pekerjaannya, bahaya. Maka detik itu juga dia tidak berpenghasilan. Seorang yang cerdas secara finansial mungkin cari cara untuk menambah pendapatan. Misal dengan membuka usaha kecil-kecilan, investasi di pasar modal. Ia tidak mendapat penghasilan tapi juga memberikan jaringan pengamanan supaya pendapatan utama tidak putus. Makanya jangan cuma menghasilkan gaji, tapi cari lagi yang namanya side hustle. Tadi saya sudah bagikan di awal. So, cari solusinya bagaimana Anda bisa menemukan side hustle. Dan poin yang ketujuh, dahulukan pengeluaran daripada menabung. Inilah celaka. Kembali ke topik need and want itu tadi, NW. Semua pengeluaran sudah nggak ada yang gini. Makanya selalu menyisakan, bukan menyisihkan. Mindset ini nggak pernah ada di kelas menengah. Kelas menengah harus menyisihkan dulu, taruh dulu. Nggak peduli, pokoknya simpan dulu. Apapun yang terjadi, simpan dulu. Kelas menengah umumnya adalah belanja dulu, baru menyisakan, bukan menyisihkan. Dan ini yang seringkali membuat kesulitan jangka panjang. Mari kita lihat apa sih problemnya orang-orang di kelas menengah. Problem orang-orang di kelas menengah ini di sini. Banyak orang tergoda untuk gaya hidup hedon, terutama di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan sebagainya. Ini semua sangat tergoda oleh gara-gara sebuah kota besar. Misal seorang menghabiskan sebagian besar gajinya untuk beli gadget terbaru, restoran mewah, berlibur, atau menyisihkan uang yang ada untuk ditabung. Akibatnya mereka mungkin tidak punya dana darurat dan investasi untuk masa depan. Sebaliknya orang yang cerdas finansial, mereka akan memastikan penghasilan mereka otomatis ditabung, nggak peduli. Pokoknya ditabung dulu. Nah, Pak, saya KPR itu termasuk nabung nggak? Saya nyicil motor termasuk nabung nggak? Saya nyicil mobil termasuk nabung nggak? Itu semua saya bahas di KMK. Jadi Anda silakan daftar KMK. Ini udah jalan batch pertama kemarin. Silakan daftar di batch kedua. Nah, di video ini dibuat, Anda silakan langsung daftar di KMK. Maka Anda akan diedukasi apakah cicil mobil itu termasuk nabung atau enggak. Misalnya mereka nabung 20% dari gaji setiap bulan di rekening tabungan atau reksadana. Mereka menggunakan sisa uangnya untuk kebutuhan sehari-hari. Yes, harus cukup. Kalau enggak, Anda enggak disiplin untuk hal seperti itu, masalah. Makanya saya sangat anjurkan Anda untuk subscribe atau ya subscribe boleh di Pelatihan Merdeka
Di sini Anda akan betul-betul diajarkan untuk bagaimana merdeka secara finansial. Agar Anda kelas menengah level up lah. Jangan sampai kelas menengah ini jadi golongan miskin terus, seperti judul saya hari ini. Oke, saya doakan Anda segera level up. Anda harus punya ilmunya. Bagaimana post need, post want itu betul-betul maksimal 50% lah. Jangan lebih dari itu. Nah, sedangkan masih ada 3 pos yang lain. Ada D, NW, DS, ada D, ada S, ada A. Apa itu aja nanti di kelas KMK supaya Anda lebih paham. Demikian video ini saya buat. Semoga bisa menginspirasi Anda. Dan saya senang sekali berbagi di depan Anda. Semoga Anda lebih cerdas, Anda lebih level up. Dan baru sahabat SP30 menjadi lebih baik. Sukses untuk Anda. And always salam hebat. Luar biasa.